Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semuanya. Di podcast kali ini, Sobat Persada TV, kita jumpa dengan seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang bidan, ya. Namanya Mbak Lukma Molina, alimat ya kebidanan, ya kan? Tapi sekarang satu ya, bukan ahli dia. Masih D3. Oh, D3. Ya, proses oke ya. Oke. Baik. Di podcast Hantu Peci ini dengan apa tagline-nya nandur pecik, dunia pecik, akhirat apa? Nah, gitu. Oke. Di sore yang berbahagia ini kan hari ini bertepatan dengan Hari Ibu ya, beberapa hari yang lalu. Jadi kita sekarang membahas tentang kehamilan, karena ini sesuai dengan profesinya ya kan. Nah, kalau membahas tentang kelistrikan repot nanti akan kesetrum. Baik, Mbak Lukma, boleh diperkenalkan dulu namanya, dari mana sekarang? Oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukma Molina. Saya bekerja di RSU Prima Husada Waru Sidoarjo. Dekat juga tetangga ya? Cuman rumahnya agak jauh gitu. Rumahnya Surabaya. Oh, Surabaya. Nggih. Syakir, ya. Baik. Dari pendidikannya dulu, lulusan dari mana? Pendidikan di tahun 2016 saya lulus di 3 kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Lalu lanjut lagi S1 kebidanan profesi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Alhamdulillah. Sekarang dengan jabatan Kepala Unit Poli KIA dan Kecil. Nah, ini yang perlu dijelaskan ini. Poli apa ini namanya ini? Poli KIA itu ibu anak gitu Mas. Ya. Tanya apa itu? Konseling ibu dan anak. Kalau obgyn itu apa? Obgyn. Kandungan. Oh, bahasanya angel ya. Baik. Nah, ini berhubungan dengan itu ya, dengan kehamilan. Apa sih tanda-tanda awal kehamilan itu? Kan aku cowok soalnya. Kan? Biasanya kalau yang paling umum yang dialami sama wanita yang setelah menikah, yaitu yang pertama tanda kehamilan itu telat menstruasi. Telat menstruasi, lalu disertai dengan mual muntah, badan lemas, kayak badan ini nggak seperti biasanya. Terus habis itu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti PP test atau pelangi tes dengan hasil positif. Bisa langsung dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi itu untuk lanjutan daripada proses itu ya? Ya. Oke. Kalau untuk waktu terbaik untuk memeriksakan kehamilan itu? Waktu terbaik, waktu tes urin itu positif, bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter obgyn. Oh, itu ya. Jadi biar tahu kondisi ibu hamil tersebut. Terus kadang kan anak kan ada ya di tengah-tengah atau mungkin beberapa bulan setelah kehamilan itu kan ada masalah, mungkin ada jantung lemah. Apakah makanan itu sangat berpengaruh? Apa sih makanan yang terbaik untuk ibu hamil itu? Makanan yang terbaik untuk ibu hamil sebenarnya tidak ada makanan yang kayak membuat janin atau membuat janin menjadi lemah ya. Karena kalau keguguran itu pada dasarnya banyak potensinya, banyak gangguannya. Jadi kalau makanan yang bergizi pastinya sayur, buah, lalu tinggi serat, karena kan ibu hamil biasanya mengalami penurunan kandungan serat itu tadi. Aduh, kalau anak-anak sekarang itu kan kadang anak-anak muda itu kan seratnya sebelah itu jadi serat. Serat berserat itu kan. Mendingan anduk gitu. Jadi makan terbaik adalah makan yang berserat. Gitu ya.
vitaminnya juga banyak, asam folat untuk pembentukan ini apa janin yang baik. Berarti ada itu makanan yang dihindari seperti apa kira-kira? Makanan dihindari sebenarnya kalau alergi, itu yang alergi utama, ya? Alergi. Terus yang kedua merokok, minuman keras mungkin enggak konsumsi terlebih dahulu karena membahayakan. Selebihnya semuanya jika tidak alergi dan tidak membuat badan merasa sakit atau tidak enak, itu mending dihentikan. Lalu makanan kayak kurang matang seperti kayak sushi gitu ya, itu bisa menyebabkan alergi apa tuh? Sushi kan yang ditakutkan iya mentahnya itu tidak matangnya itu. Berarti itu ya. Kalau untuk pedas-pedas nggak masalah berarti? Pedas-pedas selagi tidak diare nggak masalah, cuman lebih baik dihindari. Ya. Soalnya kan ada begini, ini mitos mungkin ya. Dulu kan ada tetangga itu kan matanya berair terus, ini gara-gara ibunya suka makan pedas. Enggak juga ya? Enggak. Itu berarti mitos itu kan? Mitos. Oh, berarti mitos itu ya. Soalnya ada kasus seperti itu. Oh, itu gara-gara ibunya apa? Nah, jadi yang jadi kambing hitam ibunya gitu. Ternyata enggak juga ya. Oh, enggak juga ternyata. Kalau pedas mending dihindari kayak kecut, asem gitu juga dihindari, takutnya waktu ibunya ada asam masalahnya. Kalau ke janin kan nggak jadi soal itu kan. Vitamin toh kalau misalnya itu kan asam itu ya. Itu kan juga nggak dimakan langsung kan. Misalnya kita minum jeruk atau makan pepaya gitu kan, nggak pepaya langsung kan, sari-sarinya doang kan. Itu kan rebutan sama ibunya. Oh gitu ya. Wah, berarti kita harus tahu ini ibu-ibu nih perlu nih, ibu-ibu terutama ibu-ibu muda ya kan. Kalau udah ibu yang udah punya anak, punya cucu udah biasa itu. Ibu-ibu muda perhatikan ini nih, podcast terbaik nih untuk ibu-ibu. Ya kan, ibu muda. Bu muda apa ya? Bu muda itu apa ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kapan biasanya mulai terasa gerakan bayi? Dari netizen. Biasanya gerak janin terasa itu 18 sampai 20 minggu sudah terasa. Oh gitu. Mungkin sekitar 3 bulanan. Kalau biasanya sudah bukan primi maksudnya sudah lebih dari 2 kali melahirkan, biasanya lebih terasa gerakan janinnya lebih terasa di awal, kayak kejutan gitu. Itu masuk. Kalau untuk kasus-kasus di luar ini, kasus yang meninggal di dalam itu, penyebab utamanya apa itu kira-kira? Meninggal di dalam itu banyak faktor, Pak. Biasanya kita lihat usianya juga. Lalu biasanya meninggal di dalam itu bisa tentang toksoplasma yang dari hewan, itu juga bisa, atau pada waktu pembuahan sel telur atau sperma suami tidak kurang baik. Banyak faktor berarti ya. Oh, jadi itu pengaruh juga ya, bisa berbahaya itu ya. Kalau untuk kasus-kasus DS itu gimana, Down syndrome? Ada nggak kira-kira apa sih penyebab? Kan kadang nggak orang itu ya udahlah takdir, bukan takdir sebenarnya itu kan mungkin ada pembelahan apa gimana sih? Down syndrome itu bisa tentang gizi juga bisa. Lalu Down syndrome itu juga keturunan juga ada. Lalu Down syndrome, kalau Down syndrome itu mendeteksinya juga agak sulit ya, karena kan kita di USG juga belum bisa mendiagnosa gitu. Mungkin kalau dokter feto maternal mungkin jadi kalau dokter feto maternal itu ahli di atasnya SPOG. Baik. Terus untuk berat badan ideal. Berat badan ideal awal kehamilan sampai persalinan diharapkan bisa naik sampai 11 kilo. Oh, harus begitu ya? Harus naik gitu?
harus naik. Oh, soalnya Kan karena kalau ibu hamil kita periksa itu apa lingkar apa tangannya ini kek atau enggak, apa kekurangan gizi atau enggak. Oh, gitu ya? Ya. Jadi di buku KIA yang warna pink itu yang dibawa ibu hamil-hamil yang biasanya buat periksa, itu di sana ada pemeriksaan lingkar ini apa? Oh, memang harus. Ya, itu wajib itu ya? Wajib. Jadi kita tahu kadar apa gizinya seseorang dari ukurannya. Ya. Berarti kalau ada orang yang kurus ini ya perlu dipertanyakan ya, harus ya. Soalnya nanti dimakan itu kan ya ininya. Harus mengejar ini juga vitamin, nutrisi juga ya. Waduh. Ya, ini perlu juga ini. Wah, ini baru tahu. Saya kan nggak belajar, soalnya saya laki-laki. Repot juga mau belajar buat apa itu kan. Ini mata urusan emak-emak. Tapi ya penting juga ini ilmu yang belum pernah kita dapat di sekolahnya ini, kecuali ibu-ibu yang sesama bidan gitu kan. Ada nih pertanyaan lagi nih, apa sih penyebab kram perut saat kehamilan? Ada ya? Sebenarnya kram perut itu bakal dirasakan dari awal kehamilan sampai akhir. Kram perut itu karena apa nih? Rahimnya kan membesar, jadinya mendesak organ yang lain. Kadang juga ada yang sampai nyeri ulu hati ya karena kan rahimnya semakin membesar. Terus untuk misalnya ini di luar ini, misalnya orang itu harus disesar ya, padahal itu orangnya tiba-tiba kena darah tinggi, gimana tuh? Biasanya ini kalau darah tinggi itu kita deteksi dari apa pemeriksaan kehamilan. Biasanya macam-macam sih. Pasien itu biasanya datang di usia 2 bulan, 2 bulan. Trimester 2 gitu, baru tensinya naik. Lalu kita perbaiki dengan obat-obatan, dengan anti kejang agar bisa menurunkan tensinya tersebut. Jika masih tinggi, kita itu harus dioperasi. Waduh, iya, operasi ya. Soalnya dulu ada pernah kasus itu, temen itu istrinya pas saat mau melahirkan, kan mau operasi tuh, tapi itu tensinya naik. Jadi nggak boleh dulu, ditahan dulu. Nah itu sebentar. Nah itu padahal udah waktunya. Nah itu loh. Cuman ya alhamdulillahnya pernah itu selamat. Tadi penanganannya ya harus tadi ya. Ibu hamil juga harus paham kapan saya itu periksa, kapan saya harus ini. Kalau saya udah berasa ini harus segera periksa. Periksa gitu ya. Apakah ibu hamil itu boleh olahraga sih? Sekarang boleh juga ya, ada ya? Iya, boleh. Gak masalah kan? Malah diwajibkan. Ringan. Yang sesuai dengan. Kalau lompat-lompat nanti lahir duluan. Kayaknya jangan. Jalan kaki tiap pagi. Oh, jalan kaki boleh ya. Mungkin yang tren-tren sekarang itu ada yoga, pilates. Oh iya. Senam hamil juga ada, mungkin di fasilitas kesehatan pasti ada. Oh, baik. Terus tanda-tanda ibu yang mau persalinan, tapi udah dekat waktunya itu gimana? Tanda-tanda persalinan yaitu kontraksi perutnya kencang sampai 5-10 menit, terus-terusan bisa sampai 2 kali, lalu keluar lendir darah, gitu. Habis itu yang bikin mungkin agak kegawat daruratan ya, air ketuban yang keluar terus-terusan itu harus segera periksa, harus langsung ke fasilitas kesehatan. Baik. Terus ini kan kita ada 40 yayasan, ada panti-panti ya, pantinya ada 90 panti di seluruh Jawa Timur di bawah naungan Las Persada ini. Itu ada anak-anak yang hari ini kan, karena kalau kita tanya mau jadi apa, mau jadi TNI, dokter, anak bidan gitu kan. Nah, terus kira-kira supaya nanti ini saya tanya dulu,
apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang bidan atau kesehatan? Waktu awal memilih kuliah itu yang menginspirasi mungkin kayak kita bidan menolong dua sekaligus nyawa ya. Juga wah ini nih. Luar biasa. Lalu mensejahterakan wanita ya mungkin mengangkat karena kematian ibu dan anak juga masih tinggi di Indonesia juga gizi ibu hamil juga harus dipantau gitu. Jadi betul. Menginspirasi karena kita sesama wanita, jadi kita harus saling mendukung, harus saling menguatkan satu sama lain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Dalam pandangan Mbak Lukmani ya, ini kan kita ada di lembaga Amil Zakat ya, Persada, dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu, khususnya terkait kesehatan atau kesejahteraan. Bagaimana pandangan Mbak tentang ya apa yang profesi yang sekarang digelutinya ini untuk kalau misalnya ada masyarakat yang kurang mampu, ya pokoknya mau periksa terkait kesehatan dan lain-lain. Gimana tuh? Yang kurang mampu mungkin sekarang kalau di Indonesia sudah ada BPJS ya. Kalau udah ada BPJS, insya Allah ke fasilitas kesehatan pasti tercover biaya kesehatan. Kita juga di lembaga masyarakat ini kan menggalang dana dari masyarakat untuk nanti ditasarufkan kepada yang tidak mampu. Nah ini nanti itu kita pesan kepada Mbak Lukma untuk sahabat-sahabat teman-teman yang ini untuk membantu kami juga, bukan untuk kami tetapi ini untuk mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan. Di lembaga Amil Zakat ini memang kita ditargetkan bukan sekedar menggalang terus ditasarufkan atau dibagikan, enggak. Jadi kita itu menggalang ada nilainya, harus mencapai dalam 1 bulan itu 2 miliar gitu kan. Itu ditarget oleh pemerintah. Soalnya apa? Kita setiap 3 bulan ada pelaporan hasil yang nah ini nanti makanya dukungan daripada ini kita sekarang podcast ini untuk menyampaikan juga kepada masyarakat juga khusus untuk Mbak biar masyarakat tadi paham tentang manfaat daripada zakat itu. Zakat kan manfaatnya banyak untuk tadi agar juga membantu masyarakat yang kurang mampu yang tadinya dibantu agar mereka menjadi muzaki yang bisa membantu mengentaskan. Mereka berhasil bisa membantu yang lain. Nah gitu. Tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Dan juga makanya kalau ada perlu bimbingan daripada keluarga besar dari rumah sakit Prima Husada, nanti bisa mengundang kami, Ustadz kami atau direktur kami bisa menjelaskan tentang zakat atau nanti bisa mensupport pada saat bulan puasa, Ramadan, bisa mengundang kami, nggak masalah. Gak usah dibayar undangnya ya, kita menyampaikan saja karena ini program pemerintah juga, gitu kan, program agama juga, program yang diperintahkan oleh agama kita, kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti silakan undang, nggak apa-apa, kami nanti datang. Nanti juga gimana seandainya ada nih program nih, kita ada dakwah pelosok desa biasanya kan, setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kita adakan acara, setahun setiap 3 sampai 4 kali acara untuk pelosok desa ini. Ya, dakwah pelosok desa biasanya kita mendatangkan tenaga medis, ya apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Nah, nanti kira-kira siapa kira-kira? Insya Allah. Tepuk tangan. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Apa sih pesan dari Mbak Lukmani untuk kelas Persada ya, biar terus berkembang memberikan manfaat yang lebih luas? Pesan saya untuk kelas Persada ini mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk menggalang dananya, mencari donatur untuk
orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan kita, pertolongan kita. Kita zakat juga nanti dapat pahala. Betul. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terus masih ada waktu ya? Silakan dari rumah sakit. Apa aja sih yang dari rumah sakit itu? Apa aja yang bisa dikabarkan ke kami di Persada? Nah, monggo. Rumah sakit Prima Husada ini awalnya yaitu praktek bidan Ibu Sumiati di tahun 1984. Cukup lama ya Pak ya. Luar biasa. Terus habis dari bidan Sumiati, praktek bidan Sumiati bekerja sama dengan dokter Objin dan dokter anak. Di tahun 1991 menjadi praktek bersama dan rumah sakit ibu dan anak. Di tahun 2018 rumah sakit umum Prima Husada menjadi RSU. Wah, tepuk tangan. Wah. Jadi fasilitasnya apa saja tuh? Ya, yang semula hanya poli-polinya belum banyak ya karena masih RSIA. Sekarang RSU lebih lengkap lagi. Yang pertama ada IGD, pelayanan IGD 24 jam. Ada poli gigi, lalu ada poli mata, poli spesialis penyakit dalam, dan poli spesialis bedah, poli spesialis paru, juga ada yang kayaknya paling hits ya di RSU Prima Husada itu poli kandungan. Poli kandungannya gitu ya. Ada juga kamar operasi yang 24 jam, lalu ada kamar bersalin juga melayani 24 jam, rawat inap dewasa anak juga 24 jam melayani. Ya Allah. Lengkap. Ya. Prima Husada melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ya, tuh. Melayani dengan sepenuh hati. Ya. Oh, itu ya, motonya itu ya. Baik, itu terima kasih Mbak Lukma Mulina, ahli media kebidanan. Kiranya Allah nanti melancarkan program S1 profesinya ya. Amin. Nah, itu di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan alhamdulillah sudah punya jabatan ini, tinggal nanti jabatan tambah meroket ini ya. Kita doakan bersama. Amin. Jangan lupa nanti kalau ada apa-apa acara untuk perlu undangan, perlu ustadz dari kami, kan kami juga banyak ustadz di sini ya. Untuk di dalam bulan puasa untuk kultum atau apa pengajaran, silakan menghubungi nomor yang ada dari Mas Al ya. Tidak apa-apa, nggak usah bayar puluhan juta, ada itu. Kita memang sengaja mempromosikan untuk bekerja sama. Nanti itu kolaborasi. Bahasanya kalau di kami adalah kolaborasi, bekerja sama. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Sobat Persada TV di podcast Nandur PC, Dunia PC Akhirat AB. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesucianmu janganlah ragu, karena harta yang bersih membawa berkah senantiasa, bahagiakan orang lain. Dengan hati suci mari kita berbagi, dengan niat tulus mari saling memberi. Apa saja yang kita dapat mari kita bersihkan, apa saja yang kita simpan mari kita sucikan. Apa saja yang kita dapat mari kita bersihkan, apa saja yang kita simpan mari kita sucikan.